Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Saya pengen pakai KB tapi bingung mau pakai KB yang mana, Mbak? Baik, sebelumnya perkenalkan ya Bapak Ibu, saya perawat Sheila. Saya perawat yang bertugas di praktek mandiri ini. Jadi Bapak Ibu pilih KB ya? Sebelumnya saya mohon izin bertanya, Bapak dan Ibu sudah memiliki berapa orang anak? Sudah 3, Mbak. Sudah 3 anak ya Bu. Yang terakhir usia berapa? Masih 1 tahun, masih kecil. Alasannya ingin pakai KB apa Bapak dan Ibu? Saya pengen menunda kehamilan dulu, Mbak. Pengen rawat anak-anak dulu. Tapi nanti juga kalau udah besar mungkin saya mau hamil lagi. Ibu sendiri usianya berapa tahun? Saya 28 tahun, Mbak. Permisi ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada beberapa alat kontrasepsi atau yang biasa disebut juga sebagai KB. Nah, KB sendiri itu ada macam-macamnya. Ada KB hormonal dan ada KB non hormonal. Untuk KB hormonal sendiri itu contohnya ada IUD atau AKDR. Terus ada suntik, KB atau implan, KB implan. Selanjutnya ada KB suntik. Lalu ada pil KB, dan untuk yang non hormonal ada KB steril atau KB mantap, ada tubektomi dan vasektomi. Yang selanjutnya ada menggunakan kondom. Dari di sini yang pertama ada IUD atau AKDR. AKDR itu singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, di sini itu IUD itu adalah alat kontrasepsi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Bentuknya itu koper T namanya Bu. Nah, seperti ini ya Bu ya gambarnya. Jadi cara kerjanya IUD sendiri ini untuk mencegah pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, keuntungannya menggunakan IUD ini praktis, efektif, dan ekonomis, dan tidak mempengaruhi pemberian ASI. Jadi bila ibu dan bapak mempunyai anak yang masih kurang dari 2 tahun, tidak akan mempengaruhi produksi dari ASI ibu, seperti itu ya. Dan untuk kerugiannya sendiri itu dapat keluar sendiri jika pemasangannya tidak tepat, seperti itu, dan perdarahan lebih banyak dan lebih lama pada saat menstruasi. Selanjutnya dapat mengalami bercak pendarahan setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Selanjutnya ada KB implan atau yang biasa dikenal sebagai susuk. Nah, untuk susuk sendiri itu kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang nanti akan dimasukkan ke dalam lengan di bawah kulit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cara kerjanya itu untuk mencegah lepasnya sel telur dari indung telur dan mengantarkan lendir mulut rahim sehingga nanti sperma akan sulit untuk mencapai sel telur, seperti itu. Keuntungannya tidak menekan produksi ASI. Jadi sama seperti IUD tadi, tidak menekan produksi ASI, praktis dan juga efektif, dan masa pakainya itu jangka panjang sekitar kurang lebih sekitar 3 tahun. Kerugiannya susuk KB ini harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan yang terlatih. Selain itu dapat mengubah pola haid. Jadi yang biasanya ibu pola haid siklus haidnya sekitar 30 sampai 28 hari itu bisa tidak teratur kalau memakai susuk KB. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada KB suntik. Biasanya ibu-ibu sudah tahu nih KB suntik ya. Jadi untuk KB suntik sendiri ini ada 2 macam, ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Jadi KB suntik itu obat berisi hormon yang nanti disuntikkan, ada yang dalam masa 1 bulan atau 3 bulan. Untuk yang 1 bulan sekali ini berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi ASI, dan disarankan menggunakan yang 3 bulan. Seperti itu ya Ibu. Keuntungannya
untuk KB suntik ini efektif, praktis, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99% dan tidak membatasi umur. Selain itu, obat KB suntik ini yang 3 bulan sekali tidak mempengaruhi produksi ASI. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pil KB. Jadi pil KB sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang pil KB 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, untuk yang pil KB yang mengandung hormon itu juga ada 2. Ada yang mengandung hormon progesteron dan ada yang juga mengandung hormon estrogen dan progesteron. Jadi gabungan antara 2 hormon tersebut. Begitu ya Ibu. Nah, untuk cara kerjanya sama seperti yang lainnya, yaitu mencegah reaksi sel telur dari indung telur dan mengentalkan indung telur rahim sehingga sperma tidak dapat masuk. Untuk keuntungannya, pil KB sendiri ini mudah dicari di mana-mana. Jadi di apotek itu ada, Bu, biasanya dijualnya itu murah, kisaran harga mulai dari 5.000 sampai 15.000, macam-macam tergantung merek dan pil KB yang seperti apa yang ingin digunakan. Selain itu dapat mengurangi rasa sakit ketika haid dan juga dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim, dan kanker payudara. Kerugiannya, pemakaian pil KB ini harus rutin. Jadi misal pemakaian yang tidak rutin itu bisa memiliki kemungkinan ibu setelah berhubungan suami istri nanti bisa terjadi kehamilan seperti itu. Yang selanjutnya dapat meningkatkan infeksi jamur di sekitar kemaluan. Nah, di sini juga ada kontrasepsi, maksudnya KB golongan yang non hormonal, yaitu contohnya yang pertama ada tubektomi. Nah, tubektomi sendiri ini berarti pemotongan di bagian tuba falopi. Jadi bagian ini ya Ibu dipotong dan diikat. Tujuannya untuk pil KB secara permanen. Jadi kalau sudah melakukan tubektomi ini, kemungkinan untuk hamil itu tidak ada. Jadi tidak bisa hamil gitu Ibu, karena kan sudah saluran yang menyalurkan sel telur sudah dipotong dan diikat gitu. Nah, kerugiannya ada kemungkinan mengalami resiko perdarahan karena kan tubektomi dilakukannya secara pembedahan. Jadi kemungkinan adanya perdarahan ketika pembedahan tersebut. Nah, di sini juga ada vasektomi. Bedanya tubektomi dan vasektomi, kalau tubektomi tadi itu dilakukan untuk wanita, sedangkan vasektomi ini dilakukan untuk pria, jadi untuk bapaknya. Nah, vasektomi ini sama juga diikat dan juga dipotong di bagian vas deferens seperti itu ya. Nah, keuntungannya tadi yaitu KB secara permanen atau yang biasa disebut dengan steril. Jadi sudah tidak dapat sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur seperti itu. Kerugiannya harus ada tindakan pembedahan minor. Jadi tidak dapat dilakukan pada orang yang masih memiliki anak, yang masih ingin memiliki anak. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu suatu saat masih ingin memiliki anak, tidak disarankan untuk melakukan vasektomi dan tubektomi karena ini yang 2 tadi itu merupakan KB steril atau KB mantap seperti itu ya Ibu. Dan yang selanjutnya di sini ada penggunaan kondom. Nah, untuk kondom sendiri pasti sudah tahu ya, maksudnya sudah banyak diketahui oleh masyarakat awam. Nah, kondomnya itu cara kerjanya mencegah pertemuan sel sperma dengan sel telur pada waktu bersenggama, yaitu dengan cara menghalangi kontak langsung dengan cairan impregnasi. Nah, untuk kondom sendiri itu keuntungannya mudah dicari, selain itu juga murah. Kerugiannya harus selalu memakai kondom baru, jadi sekali pakai 2. Setelah itu harus selalu ada persediaan, dan pada penggunaan yang tidak benar kemungkinan dapat sobek dan juga dapat membuat sel telur itu dapat bertemu dengan sperma jika penggunaannya tidak benar seperti itu ya. Dan mungkin itu tadi penjelasan dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, mungkin cukup itu tadi penjelasannya. Nanti misal masih ada pertanyaan lagi terkait dengan
kontrasepsi atau penggunaan KB, Bapak Ibu bisa menghubungi saya kembali di sini atau bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti mau berdiskusi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Iya. Baik, jika ingin berdiskusi terlebih dahulu, bisa kalau sudah memang mantap ingin menggunakan KB yang mana, bisa datang ke saya lagi atau bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain yang terdekat. Mungkin itu saja ya Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kunjungannya. Assalamualaikum.